Sekarang karakteristik FBG ya, fiber break grating ya. Tujuannya di sini nanti menganalisa karakteristik FBG yaitu dari reflectivity-nya, kemudian transmittivity-nya sebagai fungsi panjang gelombang ya, sebagai fungsi panjang gelombang di sini. Kemudian selain sebagai fungsi panjang gelombang nanti adalah sebagai fungsi daya ya, sebagai fungsi daya. Kemudian yang kedua nanti ini tentang teorinya, apa itu FBG. FBG ini fiber break grating ini merupakan dasar dari WDM ya, dasar dari WDM yaitu penguraian cahaya, di mana kalau penguraian cahaya itu ini ada daya yang ditransmitkan dan ada daya yang direflekkan ketika kita menggunakan ini FBG ini. FBG ini sebuah kisi ya, kalian bisa membayangkan kisinya itu suatu celah gitu ya. Kisi itu celah-celah kecil ya, nanti yang ketika cahaya itu mengenai, maka nanti dia akan ada yang ditransmitkan ya, ada yang diteruskan dan ada yang diturunkan ya. Ketika diturunkan itu spektrumnya itu dia mempunyai daya refleks sendiri ya. Nanti kita transmisinya, transmisi itu ketika ini input, maka yang transmisinya di sini. Yang reflectivity-nya itu adalah yang dipantulkan kembali. Nah, ini dasarnya dari WDM. WDM itu kalau kamu pernah lihat ya, ada satu cahaya putih mengenai ini belakangnya disk itu loh, belakangnya hard disk itu kan kalau terkena cahaya kan dia akan memancarkan berbagai macam cahaya ya, Mejiku Hibiniu. Itu prinsipnya dari WDM seperti itu. Cahaya putih nanti dia terdispersi ya, nanti dia melewati stup ini bukan piramida, namanya apa ya, saya lupa namanya, segitiga itu, prisma, namanya prisma, mengenai sebuah prisma, maka dia akan terurai dari cahaya putih itu nanti terurai dengan Mejiku Hibiniu. Nah, Mejiku Hibiniu itu merupakan representasi dari lambda 1, lambda 2, lambda 3, karena Mejiku Hibiniu itu dia mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Itu prinsipnya dari WDM seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kita kalau ada input, kemudian ada yang ditransmisikan dan ada yang direflekkan, maka nanti dia punya in-sensor loss ya, 10 log P1 per P2, kemudian ada crosstalk. Crosstalk ini crosstalk ini P3 per P1. Ini crosstalk ya. Nah, fiber FBG ini seperti ini adalah yang disebut dengan kisi-kisi atau celah ya, ada celahnya di sini. Maka nanti dia akan akan berpendar dan dia menghasilkan berbagai macam lambdanya. Ya, ini prinsipnya dari WDM seperti itu ya. Ada channel 1, 2, 3, nanti dia masuk ke suatu celah itu, maka dia akan nanti dikumpul, kalau ditransmisikan nanti dia menghasilkan satu lambda masuk ke dalam satu kanal ya, di dalam kanalnya fiber optik. Nah, kalau nanti insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi saya lupa, itu kan sudah ke WDM ya. Nanti kita desain WDM berdasarkan perangkatnya kecil, cuma se-HP gitu ya, mungkin ya, ada yang se-HP itu cuma harganya mahal ya, itu ini perangkatnya WDM. Oke. Nah, untuk praktikum kali ini sangat mudah ya, sangat mudah karena kalian sudah familiar dengan optisis ini ya, optisis ini. Yang pertama, layoutnya seperti ini. Ya, layoutnya seperti ini. Ini ada continuous wave laser, kemudian ada frekuensinya kita setting 1510, kemudian dayanya 210 mW. Ya, oke ya. Ini transmit, kemudian nanti dia masuk ke FBG di sini. FBG tanpa ada panjang kabel. Tanpa ada panjang kabel. Ini cuma terkonek dengan FBG aja. Ini hanya terkonek aja. Jadi
ini bukan representasi panjang kabel, bukan ya, tidak ada kabel fiber optik yang kita gunakan. Ini ya, terhubung dengan FBG di sini, maka FBG ini nanti keluarannya FBG ini yang ditransmitkan dia berapa, ya ini yang ditransmitkan, ya saya tulis ini input, kemudian ini TX, ya ini yang reflect, saya tulis reflect. Ya, ini masing-masing kita kasih perangkat untuk mendeteksinya. Yang pertama adalah optical power meter di sini, kemudian ada optical spectrum analyzer, kemudian di sini ada optical power meter pertama, berarti ketika ditransmitkan, kemudian ini nanti ada optical spectrum analyzer, kemudian nanti ini yang titik yang ketiga ketika reflect ini ada optical power meter yang kedua, begitu juga ada optical spectrum analyzer yang kedua. Ini konfigurasinya. Saya yakin ini praktikum yang paling mudah ya, rangkaiannya nggak terlalu rumit, ini yang paling mudah. Kemudian panjang gelombang kita setting berapa, 1510 ya. Kemudian nanti yang dilihat apa parameternya. Nah, parameternya yang dilihat, maaf saya geser dulu. Ini daya yang di TX ya, yang di sinyal input. Jadi sinyal inputnya. Di sinyal input ketika kita inputkan berapa. Nah, ini kita lihat. Tadi lambdanya 1,510 nano ya, atau 1,51 mikro. Ya, ini di senternya terlihat ya 1,51. Nah, daya yang ditransmitkan tadi berapa di sini? Berapa dBm? Tadi kan 210 miliwatt ya. Nanti dBm-nya berapa nanti terlihat di sini. Nah, nanti yang di spektrum analyzer 1 atau di transmitnya itu kamu lihat senternya tetap, kemudian apakah dayanya dia tetap, hanya mungkin berkurang sedikit ya, karena dia nanti punya koefisien transmisi yang transmisinya besar atau kecil, nanti kalian hitung. Kemudian nanti dilihat juga di reflektnya daya yang direflekkan kecil banget ini ya, nanti berapa miliwatt. Nah, tadi kan ada spektrum analyzernya, ada OPM-nya. Nah, nilai OPM kamu masukkan di sini. Inputnya tadi misalkan 210 ya, ini 210, reflektnya berapa, P2, transmitnya berapa, kemudian nanti dihitung reflectivity-nya sama transmittivity-nya dihitung. Ya, nanti ini tabelnya dipenuhi ya. Dengan merubah apa? Dengan mengulangi langkah 2 sampai 5, kemudian tetap dilihat hasil transmit receive-nya, OPM, kemudian spektrum analyzer-nya, di TX, di input, kemudian inputnya tetap dilihat karena di sini berubah dayanya, kemudian transmisinya, kemudian sama refleksnya itu nanti dilihat semua ini mengikuti tabel yang di tabel 1. Kemudian dari grafik ini nanti silahkan kalau selesai nanti kita diskusi dulu maksudnya apa gitu ya. Terus nanti mungkin ditambahi lagi datanya, tapi ini kita buat dayanya itu tetap, dayanya misalkan yang paling kecil ini 180 ya. Ini coba nanti ditambahi lagi ya. Ini berubah, kalau ini kan panjang gelombangnya berubah, daya inputnya berubah. Nanti coba juga ini daya panjang gelombangnya berubah, tapi daya yang ditransmitkan itu tetap. Apakah dia berubah? Daya yang diterima kira-kira berubah enggak? Hipotesis kalian berubah enggak? Berubah enggak? Kalian sebagai engineer berubah enggak? Enggak lah, daya transmit dipengaruhi oleh panjang gelombang. Enggak, kalau daya transmitnya 180, nanti dia saya pakai di 1510, 1530, 1550, ya sama nanti transmisinya itu ya sekitar mendekati 180, enggak 180 lah. Mungkin ada lossnya sedikit gitu ya. Di
hasilnya itu hipotesis saya. Coba nanti dicek ya apakah betul hipotesis itu ya. Mestinya kan daya transmit tidak dipengaruhi oleh fungsi panjang gelombang. Kalau dayanya di masing-masing panjang gelombang itu berbeda, nanti dia transmitnya juga berbeda, receive-nya juga, reflect-nya juga berbeda karena dipengaruhi oleh ini daya transmit yang dikirimkan tadi, inputnya tadi. Oke, gitu ya. Itu hipotesis. Coba dibuktikan dengan praktikum. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Cukup ya. Nanti share screen ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya close mic. Silahkan mengerjakan. Nanti share screen pembahasan grafik tabel 1 ya. Terima kasih. Saya close mic. Nanti kalau sudah silahkan menulis di chatting.